Di SLB Negeri Anak Nanggro, ada seorang anak yang telah membuktikan bahwa semangat dan keberanian bisa mengatasi setiap rintangan. Ia membuktikan bahwa tak ada yang tak mungkin saat kita mempercayai potensi sejati, dan keajaiban bisa ditemukan di tempat yang tak terduga. Inilah dia kisah luar biasanya. SLB adalah suatu tempat ataupun ladang amal buat kami dan juga buat guru-guru kami untuk kita mengajarkan norma-norma kebaikan dan juga akhlak mulia dan juga tentang life skill kemandirian anak-anak yang ada di sekolah ini, yaitu kami juga mengajarkan tentang keterampilan-keterampilan menjahit, ada keterampilan untuk doorsmere dan juga keterampilan-keterampilan yang lain, dan juga kita ada setiap tahun ada perlombaan-perlombaan yang diikutin oleh anak-anak didik kami, baik itu melukis, desain grafis, bahkan O2SN dan FL2SN, semuanya itu kami kemas setiap tahunnya melalui RKAS yang kita siapkan, sehingga alhamdulillah prestasi-prestasi anak kita sudah mulai lumayan banyak. Bahkan anak-anak kita sudah banyak yang sudah mendapatkan juara. Sebagai anak disabilitas, bahwa anak tersebut adalah titipan Allah. Bahkan anak tersebut mempunyai kekurangan, tapi di balik kekurangan itu Allah akan ciptakan kelebihan-kelebihan yang luar biasa yang patut kita gali. Kami di sekolah di sini bukan mencari kekurangan, tapi menggali kelebihan-kelebihan yang dipunyai oleh siswa, sehingga kita angkat, kita bina, kita asah, kita ajarin, sehingga anak-anak tersebut bisa mempunyai prestasi-prestasi yang luar biasa. Anak-anaknya pada penurut, terus mereka juga sepertinya butuh guru yang bisa menggali bakat mereka gitu. Memang dalam satu kelas Bunda kan memang ada 7 anak. 7 anak itu beragam grahitanya. Ada yang ringan, ada yang berat, dan ada yang sangat berat. Terus di antara anak-anak ada satu yang autis, yang Bunda pegang itu Rafli. Di kelas Rafli anak yang paling pintar. Karena Rafli hanya sekali atau 2 kali kita ajarkan saja, dia sudah langsung bisa gitu. Jadi tidak ada yang namanya sulit sekali sama Rafli, tidak. Terus Rafli di kelas memang sosialisasi bersama teman-temannya bagus. Anaknya rajin, apa yang kita minta tolong padanya gitu, cepat dia lakukan. Membantu teman, menjaga teman-teman adik-adiknya, misalnya rupanya Bunda sebentar ya, keluar sebentar ya, nggak malam-malam. Itu benar-benar dijaga. Jadi anaknya rajin gitu. Awal-awal saya jumpa dengan Rafli, saya pikir dia ini cuman siswa biasa sebelum itu kan. Dan pada saat saya tes untuk merangkap ke IT, pada awalnya tuh kan dia masih terkenal dengan puisinya. Dan saya ambil ke IT dan ternyata bakatnya sungguh luar biasa. Jadi bisa berkembang-kembang, dan dia juga memiliki imajinasi yang tidak terbayangkan oleh siapapun. Kalau nggak salah kelas 5 atau kelas 4. Karena dia terakhir sekolah kelas 5. Udah pindah ke SLB karena sering dibully sama kawan-kawannya. Habis itu dia nggak nyaman, sering dipukul. Pernah juga dia naik pagar, ditolak sama kawannya sampai kepalanya berdarah, pernah juga. Habis itu udah nggak sekolah lagi di SD. Ya sedih, perasaannya sedih. Iya marah juga lah. Tapi kalau kita lapor sama gurunya, yang disalahin Rafli. Misalnya dibilang sama kawannya gini-gini, dia iya aja. Hai, perkenalkan nama saya Muhammad Rafli. Saya asal sekolah dari SLB Negeri Anak Nanggro, Sumawe. Rafli ini istimewa. Kelas 11 SMA LB. Bagusnya di SLB Negeri Anak Nanggro karena banyak dipilih abang waktu ikut lomba. Seru, seng-seng, cita-cita saya menjadi guru melukis karena
Saya suka melukis. Saya lebih sukanya entah IT, komik strip, mengaji, baca buku, dan lain-lain. Selama saya di sini, saya mengajarkan teman-teman saya untuk belajar mengaji. Bunda sebagai anggap wali kelas Bang Rafli. Baik, diajarin menyanyi lagi, diajarin matematika lagi. Pesan ini yang sampaikan dari Bunda, Abang harus menjadi anak yang baik, pintar, cerdas. Abang ajarinlah kawan-kawannya buat komik strip. Nanti itu pesan dari Bapak Arif. Bilang, ada kawan-kawan abang yang belum paham, ajarin ya bang kawan-kawannya biar supaya bisa paham nanti melukisnya. Anak yang berkebutuhan khusus, kalau menurut saya, anak yang memerlukan perhatian secara khusus dari kita, ya, baik sebagai orang tua ataupun orang di sekitarnya yang dimana mereka melakukan interaksi dengan anak tersebut. Tumbuh kembangnya itu tidak sama dengan perkembangan anak-anak yang seusia dia atau dengan anak-anak yang kita kategorikan normal. Katakan ada beberapa kategori dari anak berkebutuhan khusus yang dideskripsikan, yaitu disabled, tidak mampu, ya, kemudian impairment, yaitu mengalami kesulitan, kemudian terganggu, disordered, dan cacat, handicap. Gitu. Dan satu lagi berkelainan, artinya eksepsional. Jadi bisa jadi terlalu misalnya cerdas atau terlalu kemampuannya di bawah rata-rata, ya. Nah, itu ada eksepsional. Anak yang terlalu jenius juga itu memerlukan juga perhatian secara khusus. Jadi mereka akan mengalami masalah ketika tidak berada di lingkungan yang tepat atau tidak mendapatkan simulasi yang tepat, sehingga akhirnya muncullah perilaku-perilaku yang kita tidak inginkan, misalnya bisa satu bentuk agresif, ya, macam-macam lah perilaku yang kita anggap nakal, padahal bukan karena itu, atau nggak mau belajar, nggak mau berada di dalam kelas. Bisa jadi karena kemampuan dia melebihi dari kemampuan anak-anak biasa, sehingga dia perlu perhatian khusus, juga pembelajaran secara khusus, juga materi yang lebih mampu untuk membantu memenuhi kemampuan kognitif. Rafli itu Bunda nggak nyangka penyayang banget. Tapi dia pertama itu Bunda nggak tahu dia sesayang itu sama Bunda. Jadi pernah dia foto biasa ya, kita sama murid biasa, tapi dipeluknya Bunda. Dia bangga Bunda membuat dia dapat piala. Jadi Bunda dipeluknya itu ya, udah peluk gitu. Jadi dipeluknya Bunda. Abang terima kasih dengan Bunda. Abang udah dapat piala. Abang nggak pernah dapat piala. Abang hebat nak, abang hebat. Bunda seperti itu. Jadi yang paling bahagia Bunda saat dia memeluk Bunda, mengucapkan rasa terima kasih pada Bunda. Walaupun Bunda merepet, gitu ya, namanya guru ya, marah-marahin dia. Abang jangan kayak gini ya, kalau gini ya, abang. Tapi dia telah abang mau di sekolah lain, mau di tempat guru lain, tidak, aku maunya sama Bunda, dan selalu itu. Jadi Bunda ini mama keduanya, walaupun kita guru tetap ibu bagi mereka ya, tapi rasa kasih sayang dia sama Bunda itu luar biasa. Kan waktu perlombaan pernah dikasih waktu 2 minggu dan dia sangat cepat memahami materi-materi lomba yang dikasih dari juri. Seperti FLS 2N tahun ini, yang awalnya saya tidak berekspektasi kalau dia bakalan go provinsi waktu itu, dan ternyata bakatnya itu mengalahkan yang lain. Sekarang kan saya udah bangga sama Rafli.
Saya bilang sama orang pun, saya bilang sama kawan-kawan kan, Rafli udah sering dapat dapat juara. Ya harapan semoga dia lebih sukses lagi nanti. Rafli telah menembus batas harapan. Bukti hidup bahwa harapan selalu ada di sekitar kita.